Inggris gimana? Wes, wes, ya, sama ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba dimundur deh sedikit. Bintang. Nah, ya kita ketemu semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Mister dan juga pada Lisa. Dan juga saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman seluruhnya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya di sini akan mempresentasikan tentang artikel konseptual yang telah saya buat dengan judul Peluang Integrasi Game Sandbox Minecraft dalam Pembelajaran IPA dengan PJBL untuk Meningkatkan Kemampuan Berlingvis. Di sini artikel ini buat eh, dari pengamatan saya sendiri dan juga dengan melalui beberapa metode, dengan melalui sebuah metode yaitu metode studi interaktif. Artikel ini dibuat oleh saya sendiri yaitu saya sendiri perkenalkan nama saya Batu Farsida dengan NIM 400114. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang apa latar belakang yang saya ambil dari pembuatan artikel ini. Latar belakang sendiri yaitu adanya penggunaan game sandbox seperti Minecraft dalam pembelajaran IPA dapat menawarkan peluang integrasi yang menarik dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Dengan lingkungan virtual yang dinamis, siswa dapat melakukan eksplorasi tanpa batas. Tanpa batas di sini, seperti yang telah disebutkan di awal, karena ini merupakan game sandbox situasi. Sandbox itu sendiri sebuah game yang dapat istilahnya membiarkan para pemainnya itu mengeksplorasi hal-hal apa saja yang dapat ia lakukan di dalam game tersebut. Kemudian mendorong kemampuan berpikir kritis melalui analisis, sintesis, dan evaluasi dalam pemecahan masalah kompleks. Kemudian integrasi ini juga memiliki potensi dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan juga pemahaman konsep ilmiah secara mendalam. Nah, jadi tiga hal tadi yaitu integrasi game sandbox, kemudian penerapan PJBL, dan juga peningkatan dalam hal kemampuan berpikir kritis adalah tiga hal yang menjadi pokok utama dalam pembuatan artikel kali ini. Tujuannya yaitu sendiri eh, mencari tahu peluang integrasi game sandbox Minecraft ini apakah bisa memiliki peluang untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA sebagai media pembelajaran yang tentunya dapat diintegrasikan dengan PJBL dan juga meningkatkan kemampuan berkritis dari para peserta didik. Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hasil dari pembahasan dari studi literatur yang telah saya lakukan untuk membuat artikel ini. Untuk poin yang pertama di sini ada integrasi Minecraft sebagai media pembelajaran. Teman-teman tentunya untuk sebagian besar teman-teman yang ada di sini tentunya sudah tahu apa itu Minecraft, yaitu salah satu tajuk franchise game sandbox open world survival dan juga kreatif yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan atau video game eh, berasal dari Swedia yaitu Mojang Studios. Kemudian untuk pencetus awalnya sendiri adalah seorang video game programmer yang berasal dari Skandinavia bernama Marcus Persson atau yang sering dikenal sebagai Notch. Dalam kualitas Minecraft merancang game dan timnya diterbitkan pada tahun 2009 dan diri.
Kemudian kenapa sih dalam integrasi Minecraft sebagai media pembelajaran ini dapat memiliki peluang? Yang pertama di sini ada fitur portofolio. Fitur ini adalah fitur yang dapat digunakan oleh peserta didik maupun sebagai tenaga pendidik untuk menyimpan foto yang diambil dalam game yang menggunakan kamera yang dapat muncul dalam portofolio. Jadi ini merupakan sebuah item di dalam game yang bisa digunakan untuk menyimpan foto. Jadi di dalam Minecraft itu sendiri ada yang namanya buku. Nah, buku itu sendiri nantinya di Minecraft Education kan ada dua versi, yaitu ada versi Minecraft biasa dan juga versi Minecraft Education. Untuk Minecraft Education sendiri ada yang tambahan yang bernama portofolio, bisa digunakan untuk mengunggah foto foto proyek saat seperti ini, foto bangunan, dan juga bisa diabadikan di dalam dunia Minecraft tersebut. Nah, itu salah satu fitur yang bisa digunakan dalam game Minecraft untuk istilahnya mengetahui perkembangan dari proyek Minecraft itu sendiri. Nah, kemudian fitur yang kedua ada peta, yaitu fitur yang memiliki kemampuan untuk menunjukkan lokasi dari player maupun lokasi dari bentuk terrain atau bentuk dunia dari eh, yang ada berada dalam game Minecraft tersebut. Jadi eh, peserta didik maupun juga tenaga pendidik tersebut bisa mengetahui lokasi dari masing-masing eh, pemain sehingga bisa istilahnya bisa diakan kolaborasi dan juga untuk melihat perkembangan dari proyek si A, si B, dan si C itu sudah sampai di progres seperti apa. Nah, jadi dalam web ini juga terdapat beberapa fitur yang bisa menandai dalam ini ada lokasi privacy di sini ada lokasi PDB, situ bisa muncul sebuah tanda. Kemudian yang selanjutnya adalah immersive reader. Immersive reader sendiri adalah fitur yang terdapat dalam Minecraft Education untuk istilahnya menerjemahkan teks-teks yang tadinya berbahasa lain menuju ke bahasa yang digunakan oleh peserta didik dan juga tenaga pendidik. Immersive reader ini berarti eh, kurang lebih fiturnya itu seperti eh, text to speech atau bisa dikatakan jadi pada saat kita apa ya kursornya atau kita mengklik sebuah teks nantinya teks tersebut bisa langsung diterjemahkan menuju ke misalkan dari bahasa Inggris menuju ke bahasa Indonesia agar mempermudah dalam menyampaikan eh, pembelajaran seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah pengintegrasian antara Minecraft Education dengan Flipgrid atau di sini kita bisa katakan bahwa di Minecraft Education sendiri itu terdapat classroom management, terdapat di area classroom tab, di mana kita bisa mengintegrasikan dengan istilahnya apa ya semacam e-learning gitu seperti Flipgrid dan juga Minecraft seperti Microsoft Teams dan lain sebagainya itu kita bisa tautkan sehingga guru bisa istilahnya mengontrol bagaimana perkembangan dari proyek si peserta didik tersebut sudah sampai mana. Dan di sini ada langkah-langkahnya seperti eh di classroom akan muncul seperti ini, resource bar lebih atas dan bisa langsung konsultan dan juga resource bar yang ini dan semacam kayak tag untuk nama tag untuk bisa ketiknya setelah diisi nama bisa muncul di resource-nya seperti di gambar tersebut. Resource can be accessed from private menu, lesson from the education library. Nah, adding a link to resource is a great way to add an assessment tool
flip the topic Microsoft Forms quiz or website to your work. Nah, jadi eh, dunia atau server yang telah dibuat ini bisa diintegrasikan dengan seperti itu tadi Microsoft Teams dan juga Flipgrid. Kemudian yang fitur yang ada di sini yang menurut saya dapat menjadi sebuah apa ya peluang dijadikan sebagai media pembelajaran adalah adanya fitur ekspor dan import dari Word atau peta yang sedang digunakan dalam perangkat masing-masing. Jadi eh, misalkan dalam sebuah eh, Word itu nantinya kita ingin melakukan sebuah project secara offline. Dan nantinya kita bisa istilahnya membangun apa ya project di dalam Minecraft tersebut secara offline dan setelah projectnya itu selesai nanti bisa diupload lagi di dalam dunia tersebut sehingga eh, secara apa ya secara perkembangannya itu bisa dilakukan secara offline dan juga online. Jadi untuk yang memang memiliki keterbatasan dalam internet itu bisa diakali dengan cara tersebut. Jadi dalam pengembangan proyeknya tersebut bisa dilakukan secara offline maupun online. Jadi bisa melalui device masing-masing sehingga untuk misalkan yang memiliki keterbatasan dalam istilahnya dalam internet tersebut bisa diakali seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada integrasi pendekatan PJBL dengan Minecraft Education untuk meningkatkan kemampuan kritis. Jadi dalam penerapannya ini secara konseptual ini eh, karena game Minecraft ini sifatnya open world dan juga sandbox, jadi eh, peserta didik itu bisa mengeksplorasi sendiri kreativitasnya untuk membangun semacam proyek-proyek yang ada di dalam gambar yaitu misalkan membuat eh, redstone, sistem redstone seperti itu. Nah, jadi secara konseptual ini dulu memberikan lembar kerja kepada siswa yang disilakan melakukan dalam permainan. Dan nantinya siswa melakukan investigasi dan juga melakukan pembahasan dasar dari sebuah proyek di mana hasil akhirnya bisa membuat sebuah struktur bangunan yang kreatif atau sebuah struktur perangkat sistematis sederhana dan struktur perangkat sistematis sederhana ini bisa kita lihat dari gambar tersebut yaitu adanya fitur redstone yaitu semacam sirkuit yang bisa di itu lah istilahnya bisa membentuk sebuah ini struktur yang sistematis dan nantinya bisa membentuk semacam kayak misalkan pelontar dan juga semacam apa ya sistem buka tutup pintu yang sederhana dan juga lain sebagainya itu nanti siswa di situ bisa apa ya kita tuntut untuk istilahnya mengembangkan proyek tersebut sekiranya sesuai dengan kreativitas masing-masing seperti itu. Nah kemudian poin yang terakhir adanya fitur kolaborasi dalam Minecraft itu. Nah jadi di dalam Minecraft Education ini terdapat istilahnya mirip-mirip kayak Google Classroom gitu. Jadi eh, karena di sini nih, ada Dreamworld. Jadi sebagai kita sebagai guru nantinya bisa seperti membuat server dan nantinya kita bisa menghosting atau istilahnya mengatur siapa saja yang bisa masuk ke dalam word tersebut sehingga pada saat peserta didik itu ingin masuk dalam sebuah word itu nantinya akan ada kode join kode yang khusus ada dan dimiliki oleh peserta didik tersebut. Jadi tidak sembarangan user itu bisa masuk dalam Word tersebut dan istilahnya eh, melakukan keributan gitulah atau merusak proyek yang sedang dilakukan oleh masing-masing siswa. Nah, kemudian karena pembelajaran berbasis proyek juga ada kaitannya dengan pembelajaran secara kolaboratif, membutuhkan adanya kekompakan dalam pengerjaan sehingga dapat menghasilkan pola pikir. Jadi di dalam Minecraft ini bisa istilahnya ada fitur multiplayer dan multiplayer itu bisa kita saring lagi dengan fitur join kode tersebut. Oke. Terdapat host Pixar. Pixar ini bisa menjadi host dari
dunia tersebut dan juga mengatur dari kurikulumnya ini sendiri dijadikan sebagai visitor atau eh, sebagai player reguler di situ. Jadi apa ya untuk sebagai pengaturan dalam saatnya sendiri bisa diatur oleh si guru tersebut. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari artikel ini sendiri, yaitu adanya integrasi Minecraft itu dalam pembelajaran itu dengan pendekatan PJBL memberikan peluang besar untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran interaktif dan kontekstual. Fitur-fitur seperti portofolio, peta, integrasi dalam platform daring, mendukung pelajaran yang menyenangkan, dan melalui program atau proyek autentik dan eksplorasi konsep fisika, konsep IPA, fisika, kimia, biologi dengan mekanisme redstone, eh, konsep fisika dan matematika dan mekanisme redstone sesuai dapat membangun keterampilan analisis dan juga evaluasi. Kolaborasi dalam lingkungan multiplayer Minecraft itu juga memperkuat nilai-nilai kerjasama dan juga kreativitas siswa itu sendiri. Kemudian di sini ada sumber yang saya gunakan. Ini merupakan artikel terdahulu dari Basri FM terkait dengan pengintegrasian game Minecraft dalam pembelajaran berbasis proyek dari jauh. Dalam artikel yang dikerjakan oleh Basri ini membahas tentang bagaimana game Minecraft ini bisa menjadi alternatif dalam masa pandemi. Kemudian di bawahnya ada Minecraft Education atau situs resmi dari Minecraft Education sendiri. Jadi screenshot yang tadi saya ambil diambil dari eh, situs tersebut. Baik, sekian presentasi dari artikel yang telah saya buat. Eh, Setelah ini akan saya buka sesi tanya jawab terkait dengan artikel yang telah saya buat untuk para penanya. Persilakan apabila terdapat pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya, silakan kepada saudara Raka. Nah, apakah umumnya ini pasti sebagai media penjualan? Ini berapa tingkat Baik, tadi pertanyaannya apakah ada penelitian terdahulu terkait dengan pengintegrasian Minecraft sebagai media pembelajaran gitu? Oke. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi ini adalah sumber sumber sumber. Di sini poinnya sumber cuman ketutupan gitu. Nah, jadi sumber yang saya gunakan ini artikel terdahulu yang sudah ada di tahun berapa ini? Tahun 2020, tahun 2020 ya, oleh Fasri. Ini beliau telah istilahnya melakukan sebuah studi literatur juga terhadap dengan bagaimana peluang game Minecraft ini bisa sebagai langkah kreatif dan inovatif pengembangan model pembelajaran berbasis proyek jarak jauh sebagai salah satu apa ya alternatif dalam pembelajaran dalam masa pandemi. Nah, kurang lebih jadi poin-poin yang ada di dalam artikel saya juga istilahnya eh, ada berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fasri RM. Jadi kurang lebih artikel yang saya buat itu ada eh, ada contohnya dan juga sudah ada pembuktiannya dari artikel yang dibuat oleh Fasri RM tersebut. Dan pembuktiannya di situ sebentar. Ini juga terkait dengan studi literatur juga ya. Jadi beliau ini apa ya tidak menyajikan data secara pasti, tapi hanya menyajikan sebuah kayak peluang-peluangnya saja loh, peluang-peluang fitur yang ada dan bisa diintegrasikan dalam pembelajaran tersebut, apakah bisa digunakan atau tidak. Oke. Baik, untuk penanya selanjutnya,
Oke. Baik, saya jawab langsung juga untuk terkait dengan poin ini secara spesifiknya. Sebenarnya ada beberapa materi yang menurut saya cukup apa ya relevan dengan penggunaan Minecraft itu ini. Beberapa di antaranya itu untuk materi di kelistrikan dan juga di materi terkait dengan gerak gerak benda, bisa gerak parabola maupun DLB. Nah, jadi terkait dengan yang pertama tadi terkait dengan materi listrik, di sini kan ada di gambar tersebut kan ada gambar redstone. Redstone ini semacam kayak sirkuit listrik gitu. Jadi ketika sebuah redstone ini kayak kan sebetulnya kayak kaki. Ini bisa apa ya? Redstone ini kayak semacam itu listrik gitu, listrik di dalam media mainframe. Dan nanti ketika blok redstone itu digunakan untuk menyalakan ini terdapat sinyal sinyal atau kekuatan sinyal yang dipancarkan dari redstone ini. Di sini kan ada beratnya. 14, 13, 12, 11. Ini merupakan kekuatan eh, listrik yang dihasilkan atau redstone yang sinyalan redstone yang dihasilkan dari blok ini. Jadi semakin jauh kan semakin memendek atau semakin mengecil angka yang dikeluarkan dari redstone. Mungkin dari eh, adanya mekanisme tersebut kita bisa istilahnya mengetahui semacam apa ya penyebab apa ya seperti hambatan gitu. Jadi secara artikan dari jarak yang semakin jauh itu sebagai hambatan dalam sinyal listrik kurang lebih seperti itu. Dan juga redstone ini bisa digunakan untuk benda pistol dan juga bisa lampu nyala. Nah, jadi untuk sinyal redstone ini bisa untuk istilahnya menyalakan blok lampu di dalam game Minecraft dan sama seperti ini konsep besarnya angka sinyal langsung tersebut jadi semakin misalkan jalan antara blok redstone kemudian kabel redstone ini sampai ke lampu ini semakin jauh maka nyala lampunya juga akan semakin tinggi seperti ini dan kemudian untuk terkait dengan GL gerak benda gerak parabola itu eh, sama juga kita bisa menggunakan seperti apa ya sirkuit redstone seperti ini untuk melemparkan melemparkan bom. Jadi kita membuat sebuah apa ya? Membuat eh, sebuah sirkuit yang namanya itu apa ya? Pelempar. Jadi sebuah ya jadi terus semantiknya itu namanya pokoknya ada mekanisme di mana TNT atau bom di dalam game Minecraft itu bisa melemparkan sebuah entitas menuju ke tempat yang jauh. Dan juga di dalam Minecraft juga ada item seperti snowball atau bola salju dan juga eh, ender pearl atau permata ender itu bisa kita lemparkan seperti layaknya proyektil. Paham kan maksudnya proyektil? Benda yang bisa dilemparkan gitu. Jadi ada mekanisme melempar proyektil gitu dan itu nanti kan kayak di saat kita melempar proyektil tersebut kita bisa mengukur kecepatannya berapa dan kita kayak bisa mengasosiasikan dari melempar proyek tersebut kita bisa kayak mengukur kecepatan gerak dari proyek tersebut seberapa cepat kemudian eh, ya dalam arti nanti mengukur kecepatan gerak benda tersebut lah dan juga mengasumsikan bahwa eh, kita bisa mengukur gaya gravitasi yang berlaku dalam game Minecraft tersebut. Jadi apakah sudah ada gambar? Iya,
Kalau dari sumber yang saya ambil jadi di tahun 2020 sepertinya hanya sebatas alternatif penggunaan media pembelajaran yaitu dengan menggunakan Minecraft itu. Jadi untuk pembelajaran secara offline di dalam kelas seperti ini sepertinya belum ada untuk penelitian. Baik, untuk penelitiannya apakah ada lagi satu penanya terakhir? Hmm. Maka sudah cukup, teman-teman. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Raka dan juga saudari Feby karena telah menanyakan terkait dengan artikel dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang menghadiri dalam presentasi artikel saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menyimak presentasi yang saya lakukan. Semoga presentasi yang saya lakukan bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya agak sedikit terburu-buru dan juga terkesan eh, kurang memberikan apa ya pemahaman kepada para hadirin. Saya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu.